Hantu Rumah Belanda. Karya Embert Nugroho. Dia akan datang menuntut balas. Prolog. Sebuah rumah tua berdiri kokoh dengan angkuhnya. Sebagian rumah tua itu sudah keropos dan retak ditelan masa. Konon, rumah tua itu sudah berusia ratusan tahun. Tampak dari bangunannya, bekas peninggalan zaman Belanda. Rumput dan ilalang menjalar panjang di mana-mana. Rimbun sekali. Rimbunan pohon dan akar yang mulai menjalar ke seluruh bangunan rumah tampak sangat angker. Banyak yang menyebut bangunan itu sebagai kastil berdarah, karena banyak kejadian berdarah yang mengerikan terjadi di sana. Oleh karena itu, tak seorang pun yang berani memasukinya. Dulu rumah itu dihuni seorang kapten Belanda bernama Sebastian Buch. Ia tewas mengenaskan tertimpa lampu hias yang jatuh mengenai kepalanya. Setelah kematiannya, keluarganya pun tewas mengenaskan dibantai orang tak dikenal. Jika masuk ke dalam rumah itu, maka akan ditemukan bercak-bercak darah pada dindingnya yang mulai berlumut, membuat rumah itu makin terkesan angker. Malam itu, awan hitam berarak, menghasilkan titik air yang turun dengan amat deras. Kilatan cahaya sesekali berseliweran. Disusul suara petir yang terdengar menyambar-nyambar. Angin berembus teramat kencang. Tak seekor pun hewan nokturnal yang berani keluar. Seolah mereka pun tahu, malam itu akan ada kejadian tragis yang mengerikan. Dari kejauhan, tampak seorang bocah berlari-lari kecil dengan napas tersengal-sengal. Dia berusaha mencari tempat berteduh dari pohon yang satu ke pohon lainnya. Wajahnya mulai pucat dan bibirnya bergetar kedinginan. Dengan kaki gemetar, bocah perempuan itu memasuki sebuah rumah tua. Tanpa berpikir panjang. Yang dibutuhkannya hanyalah tempat berteduh dan berlindung. Pada sebuah atap yang sudah bocor dan rapuh, dia jongkok sambil menggigit bibirnya beberapa kali. Menggigil. Kilatan cahaya menyambar-nyambar lagi. Spontan bocah itu menjerit, apalagi ketika melihat sebuah kilatan menyambar ujung pohon beringin sampai terbelah dan mengeluarkan kepulan asap. Dia langsung menutup telinganya sambil berteriak meminta tolong. Namun tak seorang pun mendengarnya. Bocah itu tertatih-tatih lagi mencari tempat yang lebih hangat. Dari ruangan satu ke ruangan lainnya. Setengah merunduk, dia memasuki ruangan yang gelap gulita. Pecahan-pecahan lampu hias berserakan, roti lapuk, dan genteng yang jatuh bertaburan di mana-mana. Dia merintih kesakitan ketika sebilah kaca menusuk kaki kanannya. Bocah itu menangis terseduh. Suaranya lirih menahan sakit. Angin sayup yang menerobos lewat celah ventilasi menerpa tubuhnya. Semakin teramat dingin. Bocah itu menggigil lagi sambil meratap sedih. Tangannya yang bergetar sesekali menghapus percikan air hujan yang tadi membasahi wajahnya. Bocah itu agak kurus. Wajahnya pucat dan matanya cekung ke dalam. Pandangannya sayu sekali. Keadaannya sangat menyedihkan. Dia berjalan lagi menelusuri ruang-ruang gelap. Sesekali dia merintih lagi sambil memegangi kakinya yang terasa sangat pedih. Dia berharap dapat berteduh dengan nyaman untuk menghilangkan rasa sakit dan dingin. Dia kelaparan. Perutnya kempis terlilit. Sudah 2 hari perutnya tidak terisi nasi. Untuk makan saja, dia harus mengemis dari rumah ke rumah. Namun banyak orang yang mengempaskannya dengan keji. Keji sekali. Dia hidup hanya sebatas
Sample complete. Ready to continue?